Demikian 9 ayat dari pasal 4 surat Filipi. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkudapan lagi sekalipun hanya lewat alat pengeras suara yang dikumandangkan dari lokasi kantin pembangunan gedung gereja Kalvari Parigi 7. Sampai dimanapun alat pengeras suara ini bisa didengar, berharaplah bahwa ada kehidupan beriman waktu demi waktu yang terus termotivasi dengan kebenaran firman Allah. Tanpa firman Allah kita tidak akan melangkah dengan penuh kepastian di tengah-tengah kondisi yang berbatas ini oleh karena COVID-19. Tapi kondisi COVID-19 ini tidak akan menghalangi orang beriman untuk selalu bekerja berkarya, menghadirkan selamat yang dari Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur ada kehidupan warga gereja yang tetap terberkati walaupun di kondisi tersulit sekarang ini. Maka pagi hari ini dalam persekutuan ibadah Minggu 21 Juni 2020, kita buka hati untuk memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Allah. Rasul Paulus dalam panggilan pelayanan memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan kepada orang-orang Kristen mula-mula. Diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan. Dia ada di dalam penjara ketika itu. Tetapi beton penjara tidak menghalangi seorang Rasul Paulus untuk terus memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Ada teman-teman sekerjanya yang turut mengunjungi Rasul Paulus. Mereka saling menguatkan, mereka saling menasehati. Daripada mereka mendengar seperti apa kondisi pengikut-pengikut Tuhan di Filipi. Ternyata didapati ada perseteruan, ada perselisihan di dalam persekutuan pengikut-pengikut Tuhan. Ditambah lagi dengan satu kondisi tekanan dari kekaisaran Romawi. Barangkali kita masih ingat seorang kaisar Romawi yang bernama Domitianus. Di masa pemerintahan Kaisar Domitianus ini, dia meminta seluruh penduduk negeri Romawi untuk menyembah dan menjadikan dia Tuhan dan Dewa. Nah, bagi pengikut-pengikut Tuhan yang telah menerima Injil keselamatan dari penginjilan seorang Rasul Paulus, tidaklah mungkin seseorang sekalipun dia kaisar menjadi pusat penyembahan bagi mereka. Menjadikan kaisar seorang sebagai dewa, menjadikan kaisar sebagai Tuhan. Tidaklah seperti itu. Tekanan demi tekanan berakibat pergumulan bagi pengikut-pengikut Tuhan. Tapi Rasul Paulus tetap dengan setia memberi nasihat kepada pengikut-pengikut Tuhan lewat teman-teman sekerjanya. Disebutkan di sini ada Euodia, Sinteke, Sunsugos, dan Clemens. Dari keempat teman sekerja yang setia ini, Rasul Paulus mengajarkan dan mengingatkan orang Kristen mula-mula agar kiranya tetap berdiri teguh pada Injil keselamatan yang mendatangkan keselamatan bagi orang percaya. Perseteruan antara teman-teman sekerjanya tidak seharusnya terjadi kalau mereka masih berjalan sehati sepikir di dalam Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa panggilan penginjilan bagi mereka itu sebuah anugerah yang perlu disyukuri dan bukan menjadi pusat pertengkaran, perselisihan.
di antara teman-teman sekerja, pasti juga itu akan berdampak dalam persekutuan umat Allah. Saudara-saudara, ketika bergumul dengan berbagai tekanan, biasanya orang kehilangan sukacita menjalani kehidupan. Tapi apa yang Paulus katakan? Bersukacitalah, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Bahkan sampai 2 kali Paulus menekankan itu bersukacitalah. Karena hanya dengan hati memiliki sukacita, orang akan mampu bersyukur. Tapi kalau kita tidak lagi memiliki sukacita melayani Tuhan, kita tidak akan mampu bersyukur dalam hidup ini. Bersukacita dengan berbagai kondisi yang ada, entah susah ataupun senang. Jadilah pribadi-pribadi yang berkelimpahan sukacita. Kalau toh ada sesuatu pergumulan, kesakitan, beban hidup, Paulus ingatkan, nyatakanlah itu, ceritakanlah itu dalam doa dan permohonan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi kalau ada pribadi, ada hati yang sedang bergumul, ya tidak perlu itu menjadi cerita kisah banyak orang. Cukuplah cerita kita dengan Tuhan. Allah yang kita imani adalah Allah yang peduli, Allah yang amat mengasihi kita. Allah yang maha mendengar. Ketimbang orang berbagi cerita pada orang lain, belum tentu masalah dan persoalan kita akan selesai. Tapi fakta di masa sekarang ini, ketika orang berbagi masalah dengan orang lain, apa yang terjadi? Satu kampung, satu lingkungan, satu kelurahan bisa tahu. Walaupun satu kelurahan, apakah mereka mampu memberikan jalan solusi untuk persoalan masalah yang kita hadapi? Jadi marilah sebuah ajakan ketika orang bergumul dengan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Siapa yang akan kita cari? Dialah Tuhan. Tuhan yang maha mendengar. Susah dan senang terang hidup ini. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di masa-masa tersulit dan berbatas ini. Semua itu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Apa yang tidak diketahui oleh Tuhan dalam hidup ini? Nafas saja kita bernafas itu sebuah anugerah daripadanya. Yang kesemuanya patut kita syukuri dalam hidup. Jadi saudara-saudara, menghadapi kondisi seperti ini, Paulus mengingatkan kita dengan nasihat sederhananya. Jangan khawatir. Kalau orang khawatir, orang gampang stres. Kalau orang stres, itu imun kita akan melemah. Pada saat imun kita melemah, sakit apapun bisa menimpa tubuh kita. Jadi sukacita terus. Sekalipun di tengah-tengah kondisi tersulit ini. Tidak perlu baku marah. Tidak perlu ada perselisihan, perseteruan di antara kita. Apalagi dalam kerja kita melayani Tuhan. Kita sementara membangun gedung gereja Tuhan di jemaat ini. Hendaklah seluruh anggota jemaat di 23 kolom ini, panitia pembangunan, Pelsus Badan Pekerja, mari kita bangun kesukacitaan untuk melayani dia. Dalam rangkaian pembangunan iman maupun pembangunan gedung gereja. Kalau kita memiliki sukacita, kita dijauhkan dari perselisihan, baku marah, baku toki, dan sifat-sifat keduniawian. Kalau kehidupan kita telah ditimpa dengan sifat-sifat seperti itu, kapan terang gedung gereja ini akan selesai? Jadi hanya dengan motivasi adalah warga gereja memiliki sukacita untuk terus berjalan, untuk melangkah, melayani Tuhan. Sekecil apapun amanat agung Tuhan, lakukanlah itu
dengan sukacita. Sehingga itu damai sejahtera akan terus menjadi bagian kehidupan kita. Dan akhirnya semua yang disebut kebajikan, pikirkan itu. Kalau kita memikirkan semua kebajikan, maka kita akan melakukan dalam hidup ini. Dan ujung-ujung orang semua akan menikmati damai sejahtera. Persoalan damai sejahtera tidak hanya memiliki apa yang kita butuhkan, makan, minum, tempat tinggal, pakaian itu dipenuhi, tidak. Tapi persoalan damai sejahtera adalah juga persoalan di mana kita memiliki hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang damai. Kalau ada hati yang bergejolak, kita tidak akan mampu bekerja dan berkarya. Apalagi mau melihat dan menyaksikan buah-buah kehidupan beriman. Kalau kita memiliki damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, mari kita tanamkan firman ini, nasihat praktis sederhana dari seorang Rasul Paulus. Agar apapun yang kita jalani di kehidupan ini mendatangkan damai sejahtera. Kita bisa melihat seperti apa cinta kasih Allah yang terus merahmati akan kehidupan kita. Kita berharap badai ini cepat berlalu. Asalkan jadilah pribadi anggota jemaat yang patuh, yang taat pada anjuran-anjuran, baik pemerintah ataupun gereja. Yang kalau kita yakin pemerintah dan gereja adalah wakil dan utusan Tuhan, maka itu juga memberikan pembelajaran, anjuran mereka, tidak ada yang salah. 3 hal sederhana. Pakai masker di mana-mana, jarak dijaga ketika berjumpa dengan sekian orang, rajin cuci tangan. Kan hidup sehat juga adalah bagian dari iman, percaya kita kepada Tuhan. Tak ada yang sulit kalau kita melakukannya dengan penuh sukacita. Sebab itu bersyukurlah senantiasa dalam hidup ini. Amin. Kita akan memberi persembahan syukur sebagai tanda terima kasih ada kehidupan yang terus terpelihara. Sementara kita memberi persembahan